Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur atas hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati satu hari kembali. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Engkau dan mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ketika kita membaca bagian ini, maka kita akan mudah memahaminya jika kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu secara khusus ketika Yesus melakukan mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur, khususnya pada perkawinan di Kana. Saat itu, yang mempunyai pesta akan mendapat malu ketika anggur itu kurang. Tetapi ternyata kuasa Yesus memang tepat pada waktunya, sehingga saat itu yang empunya pesta tidak sempat malu, bahkan mereka dipuji-puji orang karena anggur yang terakhir itu menjadi anggur yang lebih enak dari yang sebelumnya. Maka dengan peristiwa ini, semakin banyak orang yang percaya kepada kekuatan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan Yesus. Dan khususnya ketika ia marah di bait Allah, ketika banyak orang yang berjualan dan dia sangat marah di sana. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat banyak orang semakin takjub dan akhirnya mengikut Yesus. Dan akhirnya kita sampai kepada pembacaan yang baru saja kita baca, bahwa dikatakan sudah semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus karena melihat tanda-tandanya, tanda-tanda yang telah dilakukan Yesus. Tetapi justru di ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak hidup bersama dengan mereka. Yesus tidak dekat dengan mereka. Karena apa? Karena di ayat selanjutnya, tanpa diberikan kesaksian apapun tentang manusia, Yesus sudah tahu isi hati manusia. Sesungguhnya banyak orang yang mengikuti Yesus saat itu karena mereka ingin disembuhkan, karena mereka ingin dipuaskan, karena mereka ingin melihat mukjizat. Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka hanya ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh Yesus, apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Mereka mau melihat keajaiban. Mereka mau tertawa, takjub dengan semua pekerjaan Yesus. Mereka tidak sedang mengasihi Dia. Maka jika kita mengingat pada zaman sekarang, itu jugalah yang sedang terjadi. Banyak orang meminta pertolongan daripada Tuhan. Banyak orang mencoba berdoa terus-menerus kepada Tuhan dengan meminta kesembuhan, dengan meminta kesehatan, dengan meminta kekayaan, dengan begitu banyak hal-hal baik yang diminta. Tetapi mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka mencintai Yesus, tapi karena mereka ingin mengejar itu semua. Inilah poin yang sesungguhnya dikatakan oleh ayat ini kepada kita. Tuhan mengenal hati kita semua. Tanpa kita berkata kita mencintai Dia, Tuhan sudah tahu. Tetapi harusnya kita mengasihi Dia melebihi dari apapun. Jikalau kita hanya menginginkan apa yang bisa Dia berikan, hanya menginginkan mukjizatnya, hanya menginginkan kuasanya, maka sesungguhnya Tuhan tidak berkenan kepada kita. Sama seperti para bangsa Israel, orang-orang zaman itu yang sedang menyaksikan mukjizat Yesus, mereka mengatakan percaya, tetapi tetap saja mereka tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Mereka mengatakan percaya, mereka mengatakan Hosana, ditinggikanlah anak Daud, tetapi tetap juga mereka yang menyalibkan Yesus saat itu. Oleh karena itu, kasih itu tidak mungkin pura-pura. Kasih itu pasti terlihat. Bandingkan saja bagaimana kasih dari orang-orang yang berteriak saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan kasih dari murid-muridnya. Sangat berbeda sekali. Murid-murid
Yesus setia mengikuti dia, sekalipun Yesus berada dalam masa-masa yang sulit. Memang pernah saat-saat tertentu murid-murid Yesus meninggalkan dia. Tetapi pada akhirnya murid-murid itu datang kembali kepada Tuhan. Tetapi yang lainnya di luar murid Yesus, mereka bersorak-sorai, mereka menyanyi, mereka mengagungkan, mereka mengangkat Yesus tinggi-tinggi. Tetapi pada akhirnya mereka juga yang berkata, salibkan dia. Mereka juga yang berkata, tangkap dia, bebaskan Barabas. Oleh karena itu, kasih kita kepada Tuhan harusnya kita dapat buktikan setiap hari dengan kita menantikan dia. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan mengenal hati kita. Kasihilah Tuhan saat masalahmu belum selesai pun, kasihilah Tuhan walaupun kamu hidup dalam susah payah hari ini. Kasihilah Tuhan walaupun begitu banyak kesulitanmu. Kasihilah Tuhan sekalipun mukjizat itu tidak terlihat, karena Tuhan itu mengasihi setiap kita apapun kondisi kita saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan terus mengenal hati kami dan terus menolong dan mengasihi kami. Terima kasih atas kasih-Mu. Tolonglah juga kami untuk mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.